يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ya, surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Benar. Jadi kamu kan kopi ibu tu dekat Maria lah gitu kan. Itulah pede lah wah dari panggil ibu gitu kan. Yang mana tahu dia jadi menantu misalnya kan. Bersabar sih deh. Kau anak aku nama tiga buat. Ya kita lanjutkan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah. Itu Allah satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak ada satu setengah dong. Nah gitu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Nya itu nisbahnya kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 30. Itu tentang dalil pelaksanaan ibadah kurban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalil yang kedua, Al-Quran surah Al-Kautsar. Ba'aman ku'awa disuruh di Allah berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, itu ada dewa itu. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak nikmat Allah, iyo. Dan kan di luar diri awak lain, di dalam diri awak saja, tidak tahu awak metong ada. Bu, lain pernah ibu metong barangkali ibu mengijau dalam sejam. Mengijau tak? Ada. Pernah metong ibu? Tidak pernah. Bu, lain pernah loh. Lain temu awak mah. Lain pernah awak metong barangkali nafas awak go, anu awak go, udara go kalau masuk dalam 5 menit. Tak pernah metong? Tidak pernah. Lain diminta oleh Allah untuk dibayar. Tidak. Allah tidak ada minta bayar udara itu, angin tidak ada. Tukang tambal ban yang minta bayarnya. Tambal ban dia tu 2000 tidak. Tapi Allah tidak minta. Yang Allah minta hanya mensyukuri. Syukuri nikmat itu. Jangankan di luar badan awak, dalam badan awak tidak bisa awak untuk metong-metongnya tu. Uri awak walaunya. Ada orang mengisian bagi 6.000, 600, 626 uri gitu kan. Memangnya apa nak metong? Itu kan kaji dulu gitu kan. Yang tidak Allah alam. Nah gitu. Tapi yang jelas kita tidak mampu. Makanya ditantang oleh Allah, wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Tidak kata lo kawan. Nah jadi kita syukuri. Nah kalau Allah syukuri, Allah janji la in syakartum
Kalau engkau syukuri, aku akan tambah, tambah, dan tambah, kata Allah. Nah, gitu. Jadi kemarin ada yang bertanya, ya, awak ada kepiang, ada piti, ingin korban, tapi ada rasa yang lebih perlu. Ma dulu korban atau itu dulu? Korban dulu. Bantu, karena ibu mau beri korban dulu tadi. Oh itu ya. Tapi kalau ada peti untuk bayi itu, kau pakai untuk korban, aman apa dulu? Lebih apa dulu? Utamakan mana yang penting. Kalau ini mohon maaf Bapak Ibu ya, testimoninya pernah kita cobakan kemarin. Itu ada di tangan peti 500.000. 500.000 top, tidak ada yang dari itu. Tahu-tahu ada yang membutuhkan. Jadi orang rumah baru ya, tadi agian tahu tak? Awak ada peti kedua agian. Allah Maha Kaya kok, pasti diganti. Alhamdulillah jutaan datang saudara-saudara itu. Jangan cemas, hitungan hari cuman diganti oleh Allah. Nah, jadi kalau kita memberikan karena Allah, apalagi korban, jangan khawatir. Ini penting. Kalau tiga lah, 23, ayat rata-rata 23, sama tempat kita juga 23. Nah, jadi oleh sebab itu, sekarang hari masih ada. Kalau yang ada, oh kami tidak tahu kepian no Pak Pengurus, awak tu kambian, aku sedang jangan kembali. Itu caranya. Kalau ada kambian nak lah, jauh itu boleh. Mana kambian ada, jauh itu jadi gitu kan. Kami ada 5 orang dalam rumah itu nyo. Atau bah, iya jauh tidak ada, boleh boleh. Tidak ada halangannya. Tapi kampanye bertujuan, kan? Kalau seandainya talor seorang, baru tujuan. Tapi kalau talor seorang, itu kok jauhi dia, kemarin, tidak apa-apa. Dia tak berurus. Tapi jauhi dia ya. Dia bilang nanti lu kok kemarin. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Nah, kau nasi besar lah kotor, jadi yang lebih kotor. Kotor selanjutnya kadang Pak Agama. Ya, mudah-mudahan tadi jangan lebih makan kadang pasti boleh. Semua itu pulang lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Ada katanya Bu, boleh. Jadi landasan tentang pelaksanaan ibadah korban kita sudah jelas. Al-Quran, surah Al-Hajj dan Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemudian kenapa Allah mensyariatkan kepada kita untuk pelaksanaan ibadah korban? Landasannya satu, karena Allah telah memberi kita nikmat yang banyak. Bagaimana begitu? Tak kalau awak lahir, awak tak ada membawa apa-apa do. Ada orang yang lahir membawa baju, bu, pakai baju je lahir atau pakai galang ame, galang itu ya. Pakai duku apenya, tidak ada kan? Tidak ada. Tahu-tahu sampai di dunia sudah ada semuanya. Tidak ada antiang, tidak ada duku, ada gelang, ada cincin, ada baju, dan segala macamnya. Sudah lengkap. Maka nikmat-nikmat itu kita syukuri dengan memberikan pada jalan Allah. Allah pasti balas. Masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah bagaikan yang menanam satu butir nyotanam sie, maka tumbuh tujuan. Dalam nan tujuan itu berbuah saratui, tanam sie berbuah saratui. Kalau saratui kali tujuan 700, ditanam sie dibalik dari Allah 700. Kalau 2.300.000 ditanam, apalah Allah membalik itu? Sudah tangguh mudah. 2 jutaan itu, puluhan juta itu balasannya. Makanya jangan cuma kita lihat lah. Saranci itu lagi dibalas dari Allah 700.
Jadi satu, karena Allah telah memberi kita nikmat yang banyak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kenapa Allah syariatkan kita untuk penyembelihan kurban? Karena kita dalam rangka sebagai hamba Allah untuk taat menjalankan aturan Allah. Ayat keduanya, fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Ingat Bapak Ibu, sholat karena Allah dan karena yang lain. Kalau karena tokoh masyarakat tidak boleh rusak ibadahnya. Awak karena istri ustaz rusak ibadahnya. Awak karena orang tua di kampung itu rusak ibadahnya. Karena Allah, fasholli li rabbika, dirikanlah salat karena Tuhanmu, karena Allah. Bukan laksanakan, dirikan. Beda melaksanakan dan mendirikan, beda. Kalau melaksanakan gugur kewajiban, lah sembahyang Allah tu. Makanya ada orang dia rajin sholat, maksiat pun petekun dia. Nyo sholat buliang iyo juga, nyo sholat fitnah orang iyo juga, nyo sholat riba orang iyo juga, nyo sholat memburuan orang iyo juga, nyo sholat mambiak punya orang iyo juga, nyo sholat mencaci orang iyo juga. Itu baru melaksanakan sholat, belum mendirikan. Orang yang mendirikan sholat dia terbebas dari itu semua. Tidak mau dia melakukan itu. Jadi dirikan sholat, aqimis sholat, bukan i'malis sholat. I'malis sholat itu laksanakan sholat. Tapi aqimis sholat, qamah, dirikan. Iqamah itu kan tegak mendirikan itu. Jadi orang yang mendirikan sholat dia akan tercegah dari segala-galanya. Sholat adalah sebagai arena zikir kepada Allah. Alhamdulillah, bisa dalam kebaikan doa. Ya, awak dia menjadi tahu saya. Mengantuk aku, boleh tanya apa ada atau makan malai. Ya, sholat sebagai arena zikir untuk mengingat kepada Allah. Dalam kajian ilmu tauhid, orang yang tidak pernah sholat, dia tidak ada mengingat Allah. Kalau insan duduk ingin Allah itu hanya sekedarnya saja. Tapi yang benar-benar dia mengingat Allah tidak. Toha ayat bebalik, itulah dasarnya. Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimus sholat li zikri, artinya apa? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi yang diwalian, karena Tuhan kan adalah tu, samunya sholat itu salah tu. Itu ajaran Eliam namanya itu, ajaran Eliam, ajaran Elim, sesat itu. Sholat untuk mengingat Allah. Teorinya di dalam sholat wajib hukumnya mengingat Allah, tapi tidak setiap mengingat Allah dikatakan sholat. Ibu lain dikatakan di Allah, bu. Lain. Ibu sholat ini kok. Tidak kan? Salah berdua. Bu tidak sabar berdua. Itu contohnya tuh. Jadi setiap sholat wajib hukumnya mengingat Allah, tapi tidak setiap mengingat Allah dikatakan sholat. Sama aja setiap dionde itu dia sesuai boleh, tapi tidak setiap nan boleh itu dionde loh. Kau sebut di luar itu boleh itu ada luar dan pernah. Oh dionde mah, apa gumong terus loh.
Kambing tu. Ya bu ya. Jadi setiap nang boleh biasa onde-onde, tidak setiap onde-onde itu nang boleh loh. Kalau boleh itu mah. Itu onde-onde loh. Setiap mengingat Allah wajib. Setiap salat wajib mengingat Allah, tapi tidak setiap mengingat Allah dikatakan salat. Itu teorinya. Jadi salat penting. Yang kedua, salat adalah tiang agama. Dalilnya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Siapa mendirikan salat berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat samo jo maruntuh agamanya seorang. Inyo Islam tapi agamanya runtuh seorang. Bukan bahaya itu. Jadi kalau dia ngaku Islam, ndak sholat, cuma untuk gadang loh. Lah untuk gadang boleh. Kalau ngaku Islam pasti dia sholat. Rukun Islam berapa? Itu kan aja lah. Satu, baca 2 kalimat syahadat. Iya bu. Yang kedua, berapa? Sholat. Iya bu. Ini sembahyang tak ada. Ngakunya salah, kamu nabi itu. Sudah benar itu. Kalau isi alam yo, Islam tak. Nah mungkin isi alamnya rumah. Jadi oleh sebab itu, baca-baca dalam Islam itu yo indah, ya dalam yo indah. Yang ketiga, salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang didirikan itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kepulang bu? Punya ada 2. Ada yang bertanya bu boleh? Nah, kadang nyinyir bu kadang-kadang ya. Memang kalau itu pakai itu. Kalau enggak gitu kok ibu kan 5 watt mah. Awak kamari belanja pengajian awak biasa kadang subuh ke. Aku kata kau pergi ke pasar, kau ngelak kerja semacamnya. Dia saya maghrib. Oh sekarang mana kat tua, dia saya bisa. Mana tua kami saya bisa kok. Ada beranda gitu. Ya bu ya, kita jalani saja hidup ini. Yang penting kita niat kita yang baik adalah semoga Allah ridho. Jadi salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau mendirikan salat kita jangan dibuat jo karajo keji dan mungkar do. Pembicaraan keji dan mungkar jauhkan. Jago mulut awak, jago lidah awak, jago hati awak. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Akan disiksa nanti. Kita tidak kuat mendapat siksa Allah. Karena itu nyanyi ibu-ibu dulu teman. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya gitu. Di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Dulu ini malu tuh sama siswa. Ini yang tawaran tanya mirip-mirip. Jadi sebab itu semua akan dipersaksikan. Tidak kalau kuih loh, tidak kehilang. Allah maha segala-galanya. Ibu sedang berdua nanti kan disaksikan di akhirat. Sedang menyangka, kalau ada berkadu, sedang berkadu. Ustaz yang di pengajiannya berkadu aja. Nah, apa menjadi saksi nanti itu? Lihat diri gua pengajian. Nah, gitu. Contoh, model itu maki-maki Ustaz berkadu ibu ya. Dia bakal dilawan lagi. Nah, jadilah kali satu aja mah. Nah, gitu. Berbeda. Nah, pokok salamnya Darussalam. Darussalam kan hebat itu. Kemudian amalan sholat adalah pertama kali nanti diperiksa di akhirat. Tidak yang lain dong. Bangkai
proyek, jabatan, harato, lain-lain belum. Sholat dulu. Dalilnya awalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-sholat. Nah, ini makanya sholat penting. Jadi Bapak Ibu, surah lana nawa asulanyo, jangan sampai bosan, jangan sampai panik. Tantap awal menyuruhnya sholat. Kadang dulu tanya, kau menyuruh anakku sampai muawarah Ustaz, muawarah dia. Memangnya awak beranak dinyok sampai barang begilo. Lalu bininya, lalu lakinya tak nawak dong. Dan nawak dulu. Lain kan, meninggalnya, itu ya anaknya. Berarti sampai ke akhirat masih anak awak. Suruhnya sampai ke akhirat suruh. Boleh bisa aja. Teleponnya, bayarnya. Tidak mungkin. Jadi kok kamu nyuruh surah sholat, sholat itu. Kalau mati dosa suruhnya lagi, bayangan lagi. Nah gitu. Jadi sholat sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitunya wadhar dan berkurbanlah. Nah itu kajian kita. Di sholat korban, sholat dengan korban itu sama perintahnya di sana dalam ayat surah Al-Kautsar ayat yang kedua itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hikmah ibadah korban pertama sekali, ibadah korban bisa sebagai pengampunan dosa bagi orang yang ikut sebagai peserta ibadah korban. Dalilnya, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya, suci dia lagi. Suci terima kasih di situ dalam syarah hadis, dia terbebas dari salah dan dosa dengan ibadah korban itu. Tapi jangan buat salahnya, itu sama dengan puasa. Kasras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban Biswa. Dan Biswanya tanggal 22. Kok Biswa kok bulan ini bisa kok. Nah, kalau 22 Ghufiralahu, Allah ampunkan dosanya. Wa dzunuba ahliha, dan dosa keluarganya. Ibu ikut sebagai peserta ibadah korban. Bapak enggak. Bapak mendapat ampunan dari Allah karena ibu ikut. Ibu belajar pakai itu ampunan itu. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Ayah dan mandinya mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Begitu hebat. Nah, makanya berlomba-lomba untuk penyelenggaraan ibadah korban itu. Bisa. Kredit Honda pada 500.000. Angki-angkian untuk mencarinya itu. Kalau walaupun tak ambil lebih kredit Honda itu masuk ke orang enggak? Petipai itu tuh 500.000. Kalau 500.000 sebulan, kalau setahun berapa? Masya Allah, berapa? 6 juta. Baraiku juga itu. Lumayan lah gitu kan. Kalau ini tuh boleh benar. Dari gitu kan. Dari 15-an ke 16-an. Kan hebat itu. Itu kami apa? Nah, jadi oleh sebab itu, kalau seandainya kita memang betul-betul niat kita karena iman itu, tadi Pak Pengurus Bapak menyampaikan karena iman, insya Allah bisa dan tidak. Jadi ibadah korban adalah mampu mengembalikan kepada fitrah seseorang hamba itu. Yang kedua sebagai arena zikir, lihat huruf Allah untuk mengingat nama Allah.
Di sini para panitia, para pengurus, para penyelenggara, maka teknis dalam mandalbiyah sering kita sampaikan di mana-mana. Mandalbiyah Jawi itu setidaknya jangan sampai tidak menyebut Bismillah. Wajib hukumnya. Kalau tidak menyebut nama Allah, haram untuk dimakan, dikonsumsi. Makanya kalau ada usana awak, tetangga awak orang Kristen yang lagi Jawi kawat, boleh, tapi syaratnya Jawinya itu. Jadi mati naya lagi. Tapi kalau Jawi itu boleh awak lebih tengok. Ya kami pergi Jawi gua kambiang boleh. Syarat itu ya. Oh yo boleh. Kok lah kami tidak dia di rumah, mohon maaf, kami tidak bisa menerimanya. Kalau kan lainnya mendabiah betul, lain ceritanya betul. Tentu dengan cara dia mendabiah. Nah, kita cara mendabiah pun dia dijemput mereka dari jauh Cidiang. Jadi Bismillah, senjatanya tajam, jangan menyiksa sapi yang didabiah itu atau para panitia itu penyelenggara. Kemudian hewannya adalah musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa. La tasbahu illa musinnah. Tidak boleh kamu ikutkan untuk korban kecuali yang musinnah, yang sudah dewasa. Nah gitu. Kemudian tidak boleh cacat. Nah itu panitia nanti yang kami cari itu. Terutama cacat bawaan. Cilik matowe, cilik kau. Tidak bertemu ngoci dong. Sakit-sakitnya. Kontong ikut, pincang kaki, itu cacat bawaan itu, tidak boleh. Yang terbaik, kecuali kalau cacat darurat. Besok awak korban malam ini tibonya dari posisi atau dari pariaman dari mana? Nyolek tak kaya turun itu, malompe rejanya, kasih agai, patah kaki buku. Nah itu darurat namanya itu. Kalau dibalik orang punya, lihat orang muara. Tadi itu membawa eloknya, justru ini lah pertama dia melihat orang. Nah itu darurat. Makanya hati-hati dalam menurunkan itu. Jadi hewannya adalah hewan yang terbaik kita berikan persembahan dalam rangka pelaksanaan ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah korban tersebut adalah sangat hebat sekali. Ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Pengajian kita sudah sampai. Makan apa ya? Ibu. Oh iya, cerdas Ibu ini ya. Beda korban dengan akikah. Satu, korban itu bulan Zulhijjah. Akikah kok kuliah di Lorejo. Ya, dan kedua bedanya, korban itu adalah ibadah tahunan. Akikah itu jarang sekali setahun beliannya. Kita kalau sekali setahun adalah gitu kan. Nah, kemudian akikah itu sebabnya kelahiran anak. Ya, di karena anak lagi ya baru akikah. Kalau tidak. Nanti selanjutnya akikah itu adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua. Ya Bu ya? Nah gitu. Sementara ibadah kurban adalah ibadah tahunan. Pelaksananya adalah orang-orang kita dalam hari raya Idul Adha. Kemudian juga pelaksanaan ibadah kurban itu adalah dia sama-sama ibadah. Akikah juga ibadah, kurban juga ibadah. Akikah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Wajib, sunnah muakkadah karena. Jadi kalau dia kesanggupan maka boleh tiap tahun. Kalau tidak ada kesanggupan, bila sanggup awak korban itu. Nah, jadi itu perbedaan antara korban dan akikah. Ibu ya, di mana Ibu lagunya? Kalau terus, oh gitu. Anak belum akikah kita boleh korban.
kita bawa loh. Oh gitu. Boleh? Tidak ada salahnya. Sunnah akikah itu 7 hari kelahiran, kelipatan 14, 21 dan selanjutnya. Sebelum sampai begini lah gitu kan. Kadang-kadang sama aja dia begini cuma berapa gitu. Soalnya itu nggak ada dalilnya itu. Kalau kawin kalau nikah, dalilnya tidak ada yang menyatakan untuk hukum kebolehannya. Kadang-kadang ada mengikat diri seorang baik. Kekah itu tanggung jawab orang baik, nggak tanggung jawab pribadi loh. Karena Rasul lahir anaknya dia kekahkan. Lahir Fatimah kan nggak Fatimah yang bukan dirinya loh. Tidak. Kadang salah pasang. Kadang sampai meralik itu begitu. Tidak boleh sebenarnya itu. Akikah itu diberikan, disedekahkan. Fakir, miskin atau panti, anak yatim atau diundang ke rumah kita boleh atau diberikan. Bagusnya diantarkan yang masak, Sementara korban itu dibagikan yang mentah. Nah gitu, bagikan sama mereka. Jadi anak awak ada nakikah dong, awak ingin korban, yuk silakan korban. Ada halangan? Tidak. Tidak ada dalil yang menghalanginya. Kalau akikah dulu, silakan. Senyalan akikah, yuk korban, yuk rancang mana? Nah gitu, berada rumah awak, bagus. Tidak akan kurang rezeki yang dititipkan oleh Allah, malah bertambah. La in syakartum la azidanakum. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu pasti Allah tambah. Itu contoh tadi. Jadi boleh, tidak ada halangannya bahwa hukum akikah, korban itu layaknya untuk usulen. Nah gitu. Ya Bu ya. Iya Bu. Ibu lah Bu. Lah. Tadi kau waralek, lawan yang gue nak kau, lawan yang gue nak kena. Nan sarancanya mengikuti sunnah, kalau itulah di luar sunnah sebenarnya itu. Mengikuti, kau kecil ya, kau expire, kadang luar jalan gitu kan. Tapi nan sarancanya 7 hari setelah kelahirannya. Nah kalau dulu ya awak berencana mama besok kalau lahir anak kita karena oyo papa lah bisa dion kita 3 juta tahu-tahu anak lahir dibarui kalau di SPH lahirnya bu 5 juta bu anak aku anak kafe itu di SPH lahir itu tapi alhamdulillah lahir gratis anggotanya tak kasih itu berapa ya saya printnya semua mohon ini pak. Tunggu dulu Bu, menjadikan tadi. Kita lah berencana, tahu-tahu anak awakku lebih gagal untuk biaya kelahirannya, maka boleh hari berikutnya 214 atau 21 atau kelipatan lagi, atau setidaknya sampai dia balik dan berakal. Dan ada ulama yang membolehkannya sebelum dia itu usia remaja atau dewasa. Azan Pak? Azan tahajud kok? Azan tahajud semuanya? Nah jadi nasarancanya Bu, akikah itu sebelum dia nikah lah. Kalau nikah itu tuh walimah tuh, pesta, barale. Nah itu salah pasang awak betul. Nah tujuan awak ibadah, tapi betul nilai ibadahnya tidak tepat. Tidak ada dalil yang menyatakan balik ya mbaknya sebaiknya dikatakan sebelum itu. Kalau tidak usah dia kekatakan korban saja. Lalu empat orang tak ada, kata orang mah. Oh gitu. Kalau menurut hukum sunnah, tidak duduk di pada sunnahnya, tetapi hanya sekadar gugur kewajiban. Allah kekanya lain, minum fardu dalil. Gugur kewajiban saja, tetapi tidak mengikuti
sunnah, sudah di luar sunnah. Nah itu pahalanya tetap ibu dapat ada penyok bagi makan bang. Itu ibadah tuh. Yang daging akikah tuh di bagian bu. Halo, dia bertanya apa? Ya. Daging akikah tuh di bagian bu. Oh makan orang ya. Sama mawon itu. Ya kurang pas ya bu ya. Jadi kita ibadah supaya tidak salah awak, supaya tidak menyalahi aturan Rasul. Sebaiknya akikah itu jangan dicampurkan dengan barale. Barale itu murah-murah, ujung-ujung amplop. Rumah gadang itu harus berisi. Nah gitu. Jadi mengharap balasan akikah tidak boleh. Akikah itu diberikan, disedekahkan, dipanggil fakir, miskin, anak yatim atau dibagikan ke panti. Nah sementara barale itu berbeda berbeda posisinya. Ya bu ya, ini Tuhan akan datang, nanti dorong tuh semoga Allah ampunkan kesalahan kita. Nah gitu saja jalannya. Yang akan datang semoga kita tetap berada pada aturan sunnah Rasul. Yang lain masih ada bu? Ya, ibu lah makan semua. Nampak dulu dong. Enggak. Sunnah. Ya. Tanggung jawab orang tua. Kalau wajib itu baru sunnah kayak. Nah, sunnah muakkadah. Iya, anggun terdekat tidak. Dalam dulu ada. Kalau kadang tu, orangnya ada berapa? Nah, gitu. Tapi awak ini generasi ini kok. Kalau ada orang dikarunia anak dari Allah, sebaiknya kita akikahkan. Nah, supaya kita tetap menjadi pengikut sunnah Rasul. Orang kayak awak dulu, kadang-kadang ekonomi beliau, atau pengetahuan beliau, atau mungkin pengalaman keagamaan beliau dan segala macamnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Nah, jangan salah. Ya. Masih ada yang lain ibu? Jadi ibu yang mana dua? Silakan bapak ibu cicipi hidangan yang sudah dihidangkan. Nah, kami menyambung pengurus sendiri. Masih ada yang lain? Ayo bu, yang dikatria. Awak korban untuk orang tua. Untuk awak ada? Oh iya. Ini sampai. Satu apa ibu? Sampai. Ya. Sewaktu lihat. Oleh sampai ke Bandung. Daging itu udah sampai dulu. Oh, daging. Iya maaf, awak nggak ada rasanya dulu. Nah, memang ada dalilnya itu. Nah, kok bisa bilang berada kan? Nah, nih surah Al-Hajj ayat 37. La yanaluhullah luhumuha wala dima'uha. Daging-dagingnya, darah-darahnya, tulang-tulangnya, kulit-kulitnya, jangik-jangiknya, bulu-bulunya tidak sampai kepada Allah dong. Tapi walakin yanalu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kamu. Nah, poin kedua. Jadi amal soleh itu sampai diterima di Allah, akan nyumbang ke Allah. Iya bu. Ada saya bu. Dua ikut korban. Bantu anse semua. Dua ikut kambing. Oh, rancangan yang dua ikut kambing. Kalau nak bisa 2,5 hari. Dah ada. Kalau ada nak kambing kan, bawa saya kambing tu hari. Tapi kami beri tu. Jangan kalau tu hari tu.
Boleh. Lagi ke pengurus. Kalau tidak mau pengurus nemo gitu warga. Oh boleh, bagus, masya Allah, luar biasa ibu. Tabarakallah. Mudah-mudahan rezeki ibu lancar selalu dalam lindungan Allah. Boleh. Sikut si korban di situ si boleh bu, boleh ditampil aja dia. Sesekali aja sampai bu, nggak ada. Iya, boleh. Kalau Pak Haji Herman Awas almarhum, ini kemuliaan beliau itu, beliau memiliki hajawi itu tidak sikudu-ikudu. Kalau termasuk proposal dulu dari itu, di sini tidak tahu lah. Al-Kamil dulu pernah dapat itu, masjid-masjid yang lain dapat itu. Proposal itu supaya betul nggak ada masjidnya, pengurusnya, struktural dan segala macamnya. Ada, boleh bagi-bagikan tuh. Tapi boleh. Jadi tidak harus di Citampe, boleh gitu kan. Kayak kami gitu kan, di Tampe awak korban di kampung masa tolong, nah gitu. Boleh, nama. Boleh. Nah ya Citampe jadi Igo Tampe jadi Igo. Boleh. Igo Tampe jadi Igo. Amal-amal pahala tetap tidak akan hilang di hadapan Allah. Masih ada yang lain ibu? Kalau kalian ibu kalau besar aku kalian orang. Gorian ada berapa itu? Aku kalau wirid di koko sana ada wakanyang bulan tuh. Nah gitu. Kamu lu mau buku itu gitu selalu. Masih ada bu? Kalau tidak kita tutup karena ibu tidak mengantuk ada. Maka tidak mengantuk karena lah berisi. Gitu. Baik, demikian saja saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjuan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Kalau tak sempat nanti silaturahmi ke rumah ibu hari raya Idul Adha melalui mic ini kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Semoga Bapak Ibu semuanya jamaah Masjid Darussalam baik yang berada di masjid, yang di rumah, yang di mana saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, umur panjang, rezeki murah, anak-anak sehat, keluarga sehat, dan semuanya mendapat ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum